Hai, halo semuanya. Oke, jadi udah cukup lama ya kita membahas mengenai sebuah desain, yaitu sekitar 1 jam lah ya kalau kita ringkas. Jadi teman-teman bisa investasi dalam 1 jam itu untuk mempelajari desain, belajar desain skill ya, skill dasar. Jadi dalam 1 jam dijamin kalau teman-teman mempraktekannya itu bisa untuk membuat sebuah desain. Jadi hal yang gue mau kasih tahu nih ya, untuk kalau teman-teman menguasai skill ini, teman-teman bisa mengajukan diri untuk sebagai media sosial admin ya. Itu udah menjadi basic skill, atau menjadi desainer banner atau spanduk di percetakan, itu bisa banget gitu. Jadi untuk konten-kontennya di video sebelumnya mengenai playlist belajar desain itu bisa ditonton untuk sebagai skill yang bisa kita miliki. Jadi untuk tools-toolsnya bisa teman-teman pelajari lebih lanjut lagi di belajar Adobe Photoshop, gue juga udah bahas gitu ya. Oke, jadi masih membahas yang terakhir. Sebenarnya ini cukup simple sih ya untuk buatnya, karena di video sebelumnya udah dibahas juga. Oke, jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit dan juga untuk sharing-sharing ya gue ya. Jadi pengalaman untuk membuat sebuah desain yang sangat keren gitu ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan yang gue buat ya. Oke, jadi yang terakhir di sini tinggal masukkan aja gambarnya, gue sambil curhat-curhat sedikit gitu. Oke, jadi di part akhir ini nantinya kalau teman-teman sudah ada yang bisa ya, langsung dipraktekkan, lalu tinggal kuasai diri sendiri. Passion nggak di dunia menjadi seorang desainer gitu? Passion nggak di menjadi apa sih namanya, kayak buat konten kayak gitu sebagai konten kreator blog gitu. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan buat thank you. Oke, perpisahan kita ya, thank you udah menonton gitu. Jadi perpisahan kita untuk membahas mengenai sebuah apa namanya, tutorial gitu ya. Jadi sini thank you. Oke, kita ubah menjadi warna hitam untuk buat gradasi gitu ya, gradasi stroke nantinya. Oke, thank you for watching. Oke, jadi gue sambil ngobrol-ngobrol aja gitu ya, santai gitu. Nantinya kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ditanyakan aja di kolom komentar atau di WhatsApp ya. Di WhatsAppnya ada itu ya di deskripsi. Oke, nanti tinggal di apa namanya, chat aja. Oke, thank you. Nah di sini untuk gradasi ya atau brightness boleh, kalau gue ya maksudnya solid color ya tadi ya, kita kecilin opacity-nya. Nah jadi seperti itu. Thank you. Oke, jadi seperti itu ya. Nah di sini terakhir thank you kita kecilin stroke-nya, terlalu besar ya. Oke, 6 ya. Nah di sini belakangnya terima kasih. Oke, ini di sebagai konten akhir. Oke, kita convert smart object, lalu kita rasterize layer. Nah kita bagian bawahnya kita ambil dengan cara kita hapus. Oke, kita delete. Nah thank you. Oke, kita Ctrl J untuk duplikat, kita bawa lagi. Oke, seperti itu, kita bawa lagi. Nah lalu opacity-nya kita turunkan. Oke, nah bagian yang paling bawah itu makin memudar ya guys. Oke, jadi thank you, simple ya. Jadi di sini udah kita ringkas ya. Di sini gue udah redesign semua. Jadi yang tadinya begini, yang kelihatannya sederhana bagus, kita buat menjadi makin bagus gitu. Oke, jadi ini khusus
untuk temen gue juga ya. Jadi gue udah redesign. Jadi seperti itu. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini gitu. Oke. Yang dari apa namanya? Tadi gue udah bahas ya di video sebelumnya. Yang mana ini terlalu apa sih? Terlalu kosong gitu. Nah, ini gue buat rame. Dan di sini gue akan jelaskan ya untuk desain dari awal. Yang mana di sini kan akan membahas sebuah budaya Jepang ya. Oke. Jadi di sini kita tampilkan kalau bisa sih lebih ke apa Jepang gitu ya. Jadi kan orang-orang Jepang ya. Jadi kita akan bahas budayanya gitu. Lalu di sini lanjut konnichiwa minasan, yaitu bla 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 bla. Oke. Lalu kita lanjut. Di sini adalah Jepang adalah tidak boleh berisik gitu. Oke. Tidak boleh menelpon ya, itu budaya Jepang. Menelpon di tengah keramaian atau bising lah ya. Berbicara di dalam lift itu tidak boleh. Karena itu dianggap tidak sopan. Nah, oke, jadi desainnya seperti itu udah gue redesign. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk yang desain temen gue itu ya sudah cukup oke sih, mewakili lah ya. Dari sebuah lirikan gambarnya itu adalah menunjukkan kayak wah nggak boleh berisik gitu. Nah, tapi di sini gue lebih buat lagi di sini keramaian, tapi memang nggak ada telepon sih ya. Dan di sini main HP masing-masing, artinya kita nggak boleh berisik ya, di dalam lift nggak boleh ngobrol gitu. Ya intinya di keramaian gitu. Oke, lalu di sini untuk desain temen gue udah gue redesign ya. Jadi lebih elegan sih kalau gue buatnya gitu. Sebenarnya ya untuk kriteria atau apa namanya sebuah kesenangan diri sendiri sih, kan namanya sebuah desain sendiri ya kita bebas gitu mau kemana, mau gimana konsepnya. Nah tapi kita tentunya agar bisa membuat para pembaca agar lebih enak dilihatnya, tentunya kita harus perlu menambahkan sebuah gambar-gambar atau ornamen-ornamen atau teks yang lebih enak dibaca gitu ya. Jadi gitu aja sih ya. Oke, lalu bend over, yang mana membungkuk ya. Itu adalah budaya Jepang. Ojigi, namanya ojigi ya. Nah, di sini ada sebuah psikologis dalam desain gitu. Yang mana kita agar mengingat ya, di sini gue buat revisinya, yaitu di sini ojigi lebih gue besarin. Jadi kan kalau di sini kan bend over bla 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 bla. Oke, di sini gue lebih memperkenalkan dari ojigi namanya gitu. Jadi orang biar melekat gitu. Nah, biasanya itu dalam psikologis dalam desain itu ya, itu ada poin penting yang perlu kita biar orang tahu gitu. Nah, jadi ojigi, ojigi, ojigi gitu, biar melekat gitu. Jadi namanya ojigi. Kenapa dibesarin? Karena kalau kita titik dua seperti ini ya mungkin orang bakal lupa gitu. Jadi orang di sini bakal kenal gini. Oh, di budaya Jepang itu ada yang namanya membungkuk gitu ya. Saling membungkuk gitu untuk rasa hormat gitu ya. Yang disebut ojigi. Nah, ada caranya juga untuk sebagai pria itu tangannya di samping atau di kiri atau di kanan ya. Tadi lupa gue di sini. Jadi kalau pria itu meletakkan tangannya itu di samping paha, sedangkan kalau wanita itu di atas paha gitu. Nah, itu di situ namanya apa ya? Oh, ojigi. Nah, di sini ojiginya psikologisnya untuk agar lebih ingat gitu para pembacanya gitu. Namanya ojigi, bend over. Membungkuk itu namanya ojigi, ojigi, ojigi gitu. Oke, lalu di sini no tipping. Nah, ini desain teman gua. Yang mana di sini emang ada uang sih, kayak oh di sini dilarang memberikan tip, itu jelas. Tapi di sini ya mungkin gue membuatnya agar lebih elegan aja, yang mana lebih nggak apa ada gambaran yang tercrop kayak gini ya, karena agak kalau gue pribadi kan orangnya kayak perfeksionis gitu, maksudnya kayak ada hal-hal yang nggak ini tuh kurang enak dilihatnya gitu. Tapi gue di sini membuat sebuah sederhana aja langsung gambar ya, kayak memberikan tip ya, artinya jangan gitu. Jadi gitu aja sih untuk revisinya. Jadi gue bahas semua ya. Lalu di sini no tipping. Nah, jadi di sini kita dilarang ya
lalu menambahkan ornamen-ornamen. Nah, mungkin kalau teman-teman belajar desain itu di sini bisa dilihat ada yang namanya balancing. Jadi keseimbangan dari ruang kosong di atas. Kalau di atas ini nggak ada ornamen mungkin atau mempis ya, itu mungkin kayak kosong banget gitu. Jadi gue buat keseimbangan, yang mana di sini kan tangannya itu sebelah kanan gini ya. Jadi ya gue buat sama gitu. Jadi seolah-olah seimbang dengan rata kanan dan kiri. Jadi itu dalam dunia desain ada yang namanya keseimbangan. Oke, jadi ini masuk lah ya gitu. Lalu di sini ada garis-garis atau jari ya. Jadi kita memang perlu sebuah konsep gitu untuk membuat sebuah desain. Oke, lalu terakhir thank you. Nah, ini thank you-nya terlalu sederhana, gue buat lebih wah lagi gitu. Jadi ini thank you, ya udah, terima kasih. Sini gue buat terima kasih juga. Tapi mungkin lebih di sini juga kalau bisa teman-teman lihat, ini gue menerapkan sebuah konsep keseimbangan gitu. Yang mana seimbang aja gitu sama kanan kiri gitu. Intinya nggak kosong gitu. Oke, jadi di video ini gue udah bahas ya, intinya dalam konsep desain itu ya ada beberapa tips dan trik cara penggunaannya, cara pembuatannya ya, cara buat desain gitu ya, ada strukturnya gitu, dan juga ada keseimbangan, perlu kesatuan ya biar lebih masuk gambarnya, mana yang cocok ya. Nah, di sini visualnya juga perlu kita mainkan ya untuk ganti-ganti apa namanya gambarnya gitu, backgroundnya jangan itu aja. Karena gue juga ke teman gue ini gue apa sih namanya, agar lebih nggak bosen ya, jangan itu aja gitu. Jadi di sini gue sharingnya itu nggak ke teman gue doang gitu, tapi gue bisa sharing ke orang lain. Jadi biar nggak gitu-gitu aja dalam membuat sebuah desain gitu. Jadi ini juga apa namanya, teman gue mendukung banget ya untuk membuat konten ini untuk gue bahas ya. Jadi untuk kedepannya dia juga lebih bagus lagi dalam membuat sebuah desain gitu ya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang gitu dalam sebuah font itu masih asal-asalan gitu ya dalam buatannya, terus gambarnya itu aja. Oke, jadi intinya begitu, jangan asal-asalan, kita perlu konsep dalam membuat sebuah desain. Jadi gue saranin setelah menonton video ini ya dari awal ya, yaitu playlist belajar desain, itu teman-teman harus pede bahwa wah ternyata cukup mudah gitu, kita perlu pelajari gitu untuk menambah basic skill. Jadi nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan pekerjaan seperti menjadi seorang desainer ya, menjadi admin media sosial, membuat sebuah konten gitu. Oke, jadi gitu aja untuk sebuah skill yang gua sharing ya, yaitu jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Jadi tinggal kita pelajari aja gitu ya. Jadi ilmunya cukup mahal gitu, tinggal kita cari aja. Oke, karena ini gue bagi-baginya gratis ya, gue sharing pengalaman aja gitu. Oke, pure untuk berbagi gitu ya. Karena channel ini sekali lagi jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Itu hashtagnya ya, atau slogannya. Asal berbagi cerita dan edukasi adalah sebuah platform untuk sharing. Oke, gitu aja tanpa basa-basi ya. Jadi udah gua redesign semua. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi untuk hasilnya cukup oke lah ya. Oke, kita coba satukan di sini. Misalkan gua rename menjadi revisi. Oke, nah. Jadi kita mulai dari sini ya. Oke. 3 budaya Jepang, bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Ini tinggal di-upload di Instagram aja sih gitu. Jadi ini tujuannya untuk sebagai kayak media sosial gitu. Memang biasanya mungkin teman-teman sering banget ya melihat ya konten-konten kayak gini. Oke, di Instagram pasti banyak ya. Nah, itulah cara buatnya gitu. Kita udah bahas dari part 1 hingga part sekarang gitu. Jadi ini tinggal kita upload gitu. Nah, kalau ingin menambahkan logo ya terserah, mau di atas mau di bawah. Jadi menambahkan sebuah kayak icon media sosial kita, watermark lah namanya.
Nah ini misalkan gue nggak ngasih logo sih, ini cuman kayak belajar aja gitu. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Oke, jadi nanti pede aja teman-teman kalau udah bisa menguasai skill ini, tinggal ingin menjadi media sosial admin media sosial. Wah, bisa saya memiliki kemampuan ini gitu. Saya bisa Photoshop, saya bisa mempelajari teknik desain gitu. Jadi pede aja kalau teman-teman sudah bisa memiliki skill ini gitu. Nantinya setelah itu pasti kan ada di briefing, makin belajar makin terus bisa gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan juga jangan lupa share jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan info, tips, dan tutorial lainnya. Buat teman-teman semua yang mau request atau mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar ya. Dah.